saat ini dengan segenap hati kita memuji Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Segenap langkah kami bertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, penebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Hanya Kaulah Allah kami dan menebus kami, Tuhan. Hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, penebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, penebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Yesus kita Tuhan yang tak tertandingi. Mari yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang
Shalom Eros, bersyukur hari ini kita masih bisa sama-sama beribadah walaupun kita di tempat masing-masing, dimanapun kita berada. Kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sebelum kita mulai merenungkan firman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini, kami bisa sama-sama bersekutu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hati, berikan kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar apapun yang kami tangkap, apa yang kami dengarkan Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh benar-benar tertanam di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan suatu hal, kita akan membahas suatu hal yang secara sadar atau tidak sadar terkadang masih kita lakukan. Sebagai manusia ya, kita ini pasti pernah merasakan yang namanya mengeluh, komplain, atau ya pokoknya kita ini nggak suka sama sesuatu gitulah. Terus kita mengatakannya atau mungkin kita memendam. Nah, terkadang yang kita keluhkan itu orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat. Mungkin teman kita, atau keluarga, atau tugas-tugas kita di sekolah, guru kita. Banyak hal yang kita keluhkan gitu loh, secara kita mungkin gak sadar. Terkadang juga kita sudah berusaha untuk mengingatkan, atau menegur. Kalau misal kita punya teman yang menurut kita dia itu melakukan hal yang salah. Misal ya, dia suka berkata kasar. Kita sebagai orang yang gak berkata kasar, kalau dengar orang yang suka berkata kasar pasti risih, pasti nggak suka. Nah, cara kita mungkin kadang kita bisa menegur langsung, mengingatkan, jangan gitu, nggak baik. Tapi kadang cara kita mengingatkan juga nggak benar. Nggak selalu kita ini sudah 100% benar dan kita menegur orang itu bisa langsung didengar gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah berusaha buat mengingatkan, kita sudah berusaha buat menegur, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada yang terjadi sama mereka, maksudnya mereka itu nggak mau mendengarkan apa yang kita omongkan, akhirnya kita akan jadi sedih atau kecewa, bahkan kita bisa jadi marah. Kalau kita marah, kita nggak memperbaiki situasi sama sekali, bahkan kita memperburuk situasi. Yang sebenarnya kita baik-baik aja sama teman kita atau sama keluarga kita, bisa jadi bertengkar atau malah bisa jadi merenggang hubungannya gara-gara kita menegur. Nah, dalam situasi seperti ini yang mungkin kadang terjadi sama kita, hal yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita nggak boleh ngejudge orang. Kita nggak bisa sedikit-sedikit menghakimi. Jadi, misalnya gini, kita ini suka menilai orang lain, tapi nggak boleh kita itu kayak menghakimi gitu loh. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di kehidupan mereka. Misal ada teman kita yang melakukan kesalahan, terus kita nggak bisa semena-mena menghakimi, oh anak ini berdosa, anak ini melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang salah. Kita nggak tahu di balik itu dia sedang ada masalah di keluarganya atau dia sedang ada masalah apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa kayak datang-datang terus marahin, kamu tuh salah, kamu tuh berbuat dosa, gini. Nah, setelah kita nggak menghakimi, yang perlu kita lakukan adalah koreksi diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah benar? Kalau kita mau bilang teman kita ini salah, coba kita bercermin. Kesalahan yang dilakukan oleh orang ini, apakah kita sendiri sudah nggak melakukan? Kalau kita ngomongin orang tentang kesalahannya, tapi kita sendiri melakukan, ya kan sama aja bohong. Apalagi teman kita yang kita bilangin itu pasti kan juga kayak, loh, kamu sendiri loh juga berbuat salah. Tapi kok ngomongin aku kayak gitu, ya ngapain? Pasti nggak akan didengar. Sama seperti kayak ada peribahasa yang bilang semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia, kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Meskipun kesalahan orang itu kecil, kelihatannya cuma kesalahan sepele, tapi kita itu langsung melihat, bisa langsung ngejudge orang, oh ini punya salah ini, A, B, C. Sedangkan kalau kita lihat di diri kita sendiri, mungkin ada kesalahan yang lebih besar tapi kita nggak sadari. Orang lain yang bisa lihat kesalahan kita. Maka dari itu perlu kita buat mengkoreksi diri kita supaya kita ini ngerti, kita ini sudah benar apa belum sih, kita ini sudah patut belum sih buat menegur orang. Maka dari itu
Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang perubahan. Bagaimana caranya kita ini bisa merubah diri kita sendiri sebelum kita menghendaki orang lain buat berubah. Kita buka di Roma 12 ayat yang kedua. Di Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi Tuhan itu menghendaki kita buat mau berubah. Kalau kita sendiri disuruh Tuhan untuk berubah, berarti yang harus kita lakukan adalah di diri kita sendiri. Nah, seperti contohnya tadi ya, kalau misalkan kita ada masalah sama teman kita, daripada kita susah-susah buat menegur teman kita atau kita ngomel-ngomelin teman kita, lebih baik kita berdoa buat teman kita. Kita bisa merubah dari diri kita sendiri gitu loh. Apa yang kita lakukan bisa kita mulai rubah. Jadi daripada kita berharap teman kita ini berubah gara-gara omongan kita, lebih mudah kita ini merubah diri kita sendiri. Jadi mengkoreksi diri kita. Daripada kita marah-marah, lebih baik kita mengingatkannya tapi dengan kata-kata hikmat. Nggak asal kita nyeplos terus ngomel-ngomel atau marah-marah, tapi harus dengan hikmat, minta tuntunan Roh Kudus supaya kata-katanya itu benar-benar mengingatkan teman kita ya. Jadi nggak menjatuhkan atau bahkan menjadi batu sandungan. Nah, pertanyaan yang penting sekarang, bisa nggak kita itu berubah? Bisa apa enggak ya manusia itu berubah? Kan banyak yang bilang ya, kalau manusia itu karakternya nggak mungkin bisa berubah. Kalau udah jelek, pasti jelek. Jawabannya, bisa atau tidak manusia itu berubah? Jawabannya, tidak dan ya. Maksudnya apa? Kita itu tidak bisa berubah kalau kita mau berubah dari diri kita sendiri. Maksudnya secara manusia kita sendiri itu nggak bisa berubah. Tapi ya kita bisa berubah. Tapi kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, kita dituntun, dipimpin supaya kita itu diubahkan. Jadi bukan dari kita sendiri, tapi dari tuntunan Roh Kudus. Kita buka satu ayat lagi ya. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi di dalam Yehezkiel ini dikatakan Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan kita dari tubuhmu, hatimu yang keras. Jadi Tuhan yang mampu mengubahkan hati kita. Secara pribadi kita nggak bisa berubah sendiri. Mustahil untuk kita mau berubah sendiri itu susah. Perlu kemauan yang kuat, perlu konsisten. Nggak bisa kita cuma ngomong, aku mau berubah terus besok langsung berubah, itu nggak bisa. Kita perlu Roh Kudus, tetap kita perlu tuntunan Tuhan buat kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita berubah secara nggak langsung ya, nanti pelan-pelan kita akan melihat lingkungan kita itu ikut berubah. Atau bahkan teman-teman kita, keluarga kita yang tadinya mungkin kita merasa kurang benar, itu akan semakin hari semakin benar. Maksudnya terpancar dari apa yang kita lakukan, apa yang perubahan yang baik yang terjadi di dalam hidup kita itu akan memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Saya punya sedikit cerita ya sekarang. Ceritanya ini sudah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, pokoknya sudah lama banget. Jadi dulu saya tuh pernah punya teman, sebut saja si A ya. Si A ini nggak deket-deket banget sama saya. Tapi suatu hari tiba-tiba dia ini pokoknya kayak marah gitu loh sama saya. Terus saya ini dikatain yang enggak, terus dibilang yang pokoknya jahat lah, kayak difitnah lah intinya. Terus setelah itu ya saya sedih. Saya maksudnya kayak tanya sama Tuhan, saya ini salah apa? Saya nggak ngerasa melakukan kesalahan tapi kok difitnah kayak gini, tapi kok dikatakan yang buruk-buruk seperti ini. Waktu itu bisa aja sebenarnya bisa aja saya maksudnya kan kayak marah balik, terus juga saya bisa ngatain balik teman saya kan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus itu benar-benar menuntun waktu itu ya, benar-benar mengubahkan yang ada di pikiran saya, di hati saya, sehingga saya nggak balas perbuatan jahatnya dia. Bahkan waktu itu saya tuh masih kayak memberi salam, masih menyapa, meskipun mungkin sapaan saya tuh nggak disapa balik sama dia. Nah,
Singkat cerita, kejadian ini sudah terlupakan sama saya, maksudnya kayak saya sudah nggak ingat-ingat lagi. Lalu tiba-tiba suatu hari teman saya ini kontak saya dan minta maaf. Aneh, waktu saya terima SMS-nya itu maksudnya kayak, hah? Kok bisa ya dia tiba-tiba minta maaf? Saya nggak pernah, maksudnya saya nggak pernah ngapa-ngapain dia, saya nggak pernah ngobrolin tentang dia sama sekali. Bahkan dia SMS itu sudah bertahun-tahun setelah kejadian ini. Jadi 3 atau 4 tahun setelah kejadian ini, sudah lama. Saya sudah lupa, tapi dia bisa tiba-tiba ingat dan minta maaf sama saya. Nah, dari cerita ini saya percaya semuanya itu juga karena Roh Kudus yang menjamah hati teman saya ini, dan juga karena Roh Kudus sudah memimpin saya waktu itu, sehingga saya bisa berbuat sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Coba kalau saat itu saya marah-marah, atau saya datengin dia nggak terima, saya ngajak berantem, mungkin kejadiannya nggak akan seperti itu. Mungkin sampai sekarang belum tentu dia bisa minta maaf sama saya seperti itu. Dari sini kita bisa simpulkan ya, daripada kita ini susah-susah merubah orang lain, daripada kita ini susah-susah berusaha buat merubah suatu kondisi yang di luar kendali kita, lebih mudah buat kita itu merubah yang ada di dalam kita. Rubahlah diri kita sendiri, be the change. Kalau kita sudah bisa merubah diri kita sendiri, pelan-pelan lingkungan sekitar kita pasti ikut berubah. Kalau kita sudah minta tuntunan Roh Kudus, kita pasti bisa diubahkan. Percayalah, Roh Kudus itu mampu mengubahkan kita. Kalau mungkin saat ini kita ada yang masih banyak kesalahan, kita masih melakukan banyak dosa, minta ampun sama Tuhan, kita minta hikmat sama Roh Kudus supaya Roh Kudus itu mengingatkan kita, apa sih yang salah dari aku? Apa sih yang masih harus tak rubah? Perubahan-perubahan apa yang perlu tak lakukan? Minta hikmat sama Roh Kudus, biar Roh Kudus yang kasih kita pencerahan apa yang harus kita rubah. Dari mana kita harus mulai berubah. Bahkan perubahan-perubahan kecil itu bisa membawa dampak yang besar. Mulailah dari diri sendiri. Dan satu lagi, jangan terbawa arus dunia. Di Roma 12 tadi dikatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau ikut-ikutan dunia, gampang. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Kalau kita mau teman kita jadi baik, seperti tadi yang saya ceritakan, kita nggak bisa maksa buat teman kita jadi lebih baik. Mulailah dari koreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi teman yang baik? Sudahkah kita berbuat baik sama orang lain? Kalau kita sudah berbuat yang baik, maka kebaikan itu akan datang kembali sama kita. Dan kalau misalkan kita bertanya, kita mungkin mau diberkati, kita mau melihat mujizat. Kadang kita kayak menyalahkan keadaan atau mungkin menyalahkan Tuhan. Kenapa sih kok aku nggak diberkati kayak orang ini? Kenapa sih kok aku nggak diberi mujizat kayak si A, si B? Kenapa aku nggak diberi kesembuhan kayak orang ini? Sudahkah kita koreksi diri kita sendiri? Sudahkah kita lihat, sudahkah kita ini taat? Sudahkah kita ini percaya sama Tuhan sepenuhnya? Sudahkah kita berserah sama Tuhan? Kalau kita masih belum melakukan hal-hal itu, ya kita nggak bisa protes sama Tuhan. Kita nggak bisa protes sama apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kalau kita sudah memberi yang terbaik sama Tuhan. Nah, kita memberi yang terbaik karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita itu, anggapannya Tuhan itu sudah siap memberikan berkatnya buat kita. Tapi kalau kita nggak pernah mencari Tuhan, ya berkat itu kayak menunggu gitu loh. Menunggu buat kita ini buka hati, buat kita ini membuka tangan kita buat menerima berkat itu. Jadi, misalkan kalian meminta tuntunan Roh Kudus, kalian minta kesembuhan, misal yang sedang sakit ya. Kita berharap, kok aku nggak bisa terima kesembuhan sih kayak orang lain bisa terima mujizat kesembuhan, kenapa aku nggak terima mujizat kesembuhan? Tapi di balik itu, kalian masih makan makanan yang mungkin pantangan buat kalian yang sakit, atau melakukan hal-hal yang dilarang saat kalian sakit. Kan itu sama aja bohong, sama aja kita ini nggak mau merubah diri kita. Mulai dari sekarang kita belajar buat sama-sama, kita koreksi diri, kita minta tuntunan Roh Kudus buat merubah diri kita supaya kita bisa jadi orang yang lebih baik, supaya kita diberi hikmat, perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Mulai dari saat ini, koreksi diri kita sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Dan dengan sendirinya ya, kalau kita nanti sudah dirubahkan, kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus, kehidupan kita mulai berubah sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita berubah nggak apa-apa. Perubahan kecil itu juga sangat berarti. Dari situ kalian akan melihat hidup kalian akan semakin diberkati. Bahkan
hidup kita akan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa jadi berkat buat teman-teman, buat keluarga, buat siapapun yang ada di dekat kalian, kalian akan menjadi berkat. Demikian firman hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kalau Engkau masih mengingatkan kami untuk kami boleh berubah Bapa. Kami boleh mengkoreksi diri kami sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dan akan mengubahkan setiap kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh mengerti perubahan-perubahan apa yang akan kami lakukan. Perubahan-perubahan apa yang perlu untuk kami lakukan di dalam diri kami Bapa. Biarlah Tuhan jadikan kami ini berkat-berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami gak mau jadi batu sandungan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Berkati kami lebih lagi Tuhan, biar hidup kami ini boleh terus memancarkan kasih-Mu, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hello Eros, terima kasih kalian sudah bergabung di ibadah hari ini. Kalian bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini untuk memberikan persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.